sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Kali ini saya akan menyampaikan sedikit ceramah singkat mengenai tentang ikhlas. Yang pertama, poinnya ada ikhlas dalam menghadapi cobaan. Yang kedua ada ikhlas dalam beribadah. Yang ketiga ikhlas dalam beramal. Yang keempat adalah ikhlas melepaskan seseorang. Kita bahas yang pertama dulu. Ikhlas yang pertama yakni ikhlas dalam menghadapi cobaan. Apa itu ikhlas? Ikhlas adalah suatu hal yang tidak mudah untuk kita lakukan. Mungkin saat kita ucapkan itu mudah, tapi tidak semua orang mampu melakukan hal tersebut. Misalnya ikhlas dalam menghadapi cobaan. Karena setiap manusia pasti ada cobaannya. Karena setiap kita hidup pasti memiliki cobaan. Meskipun kita menghindarinya, pasti tetap ada saja cobaan. Cobaan dan ujian yang kita dapat kita selesaikan dengan menghadapinya dengan sabar dan ikhlas. Jika melakukan sabar dan ikhlas, maka cobaan hidup itu menjadikan kita itu adalah anugerah dari Allah. Selain itu, dengan ikhlas terhadap kehendak Allah itu dapat memunculkan rasa kebahagiaan di dunia dan di akhirat kelak. Seperti dalam firman Allah surat Al-Ghafir ayat 65 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdu la ilaha illa huwa fad'uhu mukhlisina lahuddin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Yang artinya Dialah yang maha hidup, tiada Tuhan selain Dia, maka sembahlah Dia dengan ikhlas dan sabar, beragama kepadanya. Segala puji bagi Allah Tuhan Pencipta. Yang kedua yakni ikhlas dalam beribadah. Nah, ikhlas dalam beribadah ini pertama yang kita lakukan adalah beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menyekutukannya. Kemudian yang kedua yakni setiap ibadah itu kita meyakinkan dalam hati kita supaya bagaimana ibadah itu bersih, harus lebih bersih dan ikhlas. Jadi tidak ada rasa ria atau bahkan sum'ah dan lain-lain. Kemudian yang ketiga membuktikan ikhlas dengan melakukan sholat, kemudian zakat sesuai dengan waktunya. Jadi semisal bapak ini malas ngaji gitu, itu rajin. Jadi sebenarnya harus ada rasa ikhlas dalam hatinya. Jadi nggak boleh sambat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan pulau panjenengan ini hamba yang senantiasa ikhlas dalam beribadah, ikhlas dalam menerima ketaatannya, ketentuan dari Allah. Yang ketiga yakni ikhlas dalam beramal. Nah, ikhlas dalam beramal ini kita kan biasanya itu kan Bapak Rokok kayak beramal itu kan sering kita dengar dalam kata sedekah gitu. Sebenarnya dalam sedekah itu tidak harus selalu uang gitu. Kalau kita tidak mempunyai uang, kita bisa sedekah dengan senyuman, dengan membantu teman-teman kita gitu. Kalau seandainya Bapak ini ada yang kesulitan itu boleh langsung dibantu temannya. Kalau nggak repot bisa saling membantu, itu juga ikhlas dalam beramal. Jadi nggak hanya selalu sedekah gitu, hanya soal uang gitu enggak. Jadi setiap kita beramal itu kita yakinkan dalam hati kita untuk niat kepada Allah, beribadah untuk lebih mendekatkan diri kita
kepada Allah. Jadi tanpa adanya rasa riya. Jadi tidak, riya itu seperti pamer gitu akan beramal kita. Seperti dalam firman Allah surat Ar-Rahman ayat 60 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Hal jazaa'ul ihsani illal ihsan, yang artinya tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan pula. Jadi Mbak ini bisa contohnya ini memberi apa ya, memberi jajan atau makanan. Pas biasanya kalau kita pulang gitu kan biasanya bawa jajan atau makanan gitu, itu dengan rasa ikhlas. Jadi nggak usah kayak bilang-bilang aku kemarin ngasih ke teman aku gini, aku kemarin gitu, nggak usah, karena itu akan merusak pahala sampean. Kemudian yang keempat yakni ikhlas dalam melepaskan seseorang. Ya, ini sebenarnya sulit sekali. Jadi zaman sekarang ini kan pacaran itu kan seperti hal yang biasa gitu. Jadi kayak ini kalau nanti pacaran terus putus, jangan sampai kan kita ini berpikir kayak ketika patah hati gitu, dunia ini kayak berakhir gitu, sedih, galau, nggak boleh ya. Nanti kalau terlalu thinking dia gitu nanti bisa kesurupan, bisa bunuh diri. Gitu, jadi belajar ikhlas melepaskan seorang itu memang tidak mudah, apalagi orang yang kita sayangi, orang yang kita cintai. Jadi tidak selalu hanya pacar loh ya, orang kita sayang itu seperti orang tua, kemudian saudara kita gitu. Jadi kalau kita ditinggalkan itu jangan kayak nangis kemudian berok-berok sampai kayak gitu, nggak usah kayak apa ya, itu namanya nggak bisa ikhlas atas takdir Allah, itu nggak bisa juga. Karena kita sebagai umat muslim itu kita harus yakin akan takdir Allah SWT. Yang pertama caranya agar kita bisa mengikhlaskan seseorang dalam kehidupan kita, yakni dengan membangun kesadaran bahwa Allah akan menghadirkan orang yang tepat bagi kita, orang yang lebih baik bagi kita. Jadi gini ya Mbak, Gusti Allah itu smart gitu. Apa yang lebih baik, apa yang baik bagi kita. Jadi sampai kalau putus itu berarti tadi itu nggak baik buat aku. Jadi nggak usah terlalu mikirin ya Allah gitu, kenapa sih galau-galau gitu ya, nggak usah kayak gitu. Jadi belajar ikhlas melupakan seseorang ini dengan tidak mendendam. Jadi kayak Mbak kadang kalau apa ya, kok aku diputusin gara-gara apa sih, apa kurang cantik gitu, pengen doa gitu, dendam supaya kayak nanti buat dia menyesal gitu. Jangan kayak gitu caranya, itu salah gitu. Jadi ikhlas ini lebih mendekatkan diri kita kepada Allah. Jadi sudah pasrah aja, enggak apa-apa. Jangan terlalu dendam sama orangnya, itu enggak baik. Kemudian caranya yang kedua yakni sabar karena mungkin itu peringatan dari Allah supaya kita itu agar apa ya, lebih peduli kepada diri sendiri. Jadi mungkin gara-gara kita terlalu memperhatikan orang lain gitu ya, kita terlalu memperhatikan pacarnya sampai kayak gitu, mungkin itu peringatan dari Allah gitu, kayak belum bisa ngurus sendiri tapi kok udah ngurusin orang lain gitu. Jadi mungkin bisa saja Allah juga cemburu karena kasih sayang sama yang ini lebih ke makhluknya gitu. Jadi mungkin apa ya, kan biasanya kan lebih mendingin pacar kayak daripada apa sholatnya gitu, saya tak balesin chat gitu, biasanya gitu. Lebih kayak mendahulukan gitu. Ada ya pasti Mbak.
Yang ketiga, kita punya waktu belajar. Kita punya waktu belajar menjadi lebih peka terhadap sifat orang lain. Jadi kita bisa lebih mengerti gitu ya. Lebih mengerti dan bisa lebih membedakan, oh ini loh yang baik, oh ini loh yang buruk gitu. Bisa aja pas mantan kita itu sifatnya memang gitu, kita udah tahu, kita kan pasti awal pacaran itu kan belum tahu sifatnya. Jadi pas udah lebih deket, kita akan pasti lebih tahu sifatnya pacar kita tersebut. Jadi itu dibuat pelajaran, jangan dibuat kayak penyesalan gitu, jadi dendam gitu, itu nanti malah jadi penyakit. Jadi biasanya setelah putus, Allah ini memperlihatkan pada kita kayak sifat aslinya mereka gitu. Maka jadikan itu sebagai pelajaran hidup untuk membangun kehidupan baru dengan lebih baik. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang selalu ikhlas dalam beribadah, dalam menerima cobaan, dalam beramal, dan dalam merelakan seseorang lain. Sekian dari ceramah singkat yang saya sampaikan ini. Semoga sedikit ilmu saya ini bisa bermanfaat bagi Bapak semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.